Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sulisa Ramadhani. NPM saya 210090069. Saya dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Raden Ajeng Kartini di mata kuliah Pengantar Manajemen, dosen pengampu Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM. Baiklah, langsung saja saya mulai. Bocah kuda gila dari Jepara. Pada abad ke-19, para bangsawan tradisional Jawa sedang mengalami kemunduran karena terpengaruh oleh kekalahan perlawanan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai dengan 1830. Di saat yang sama, kolonialisme Belanda semakin kokoh sebagai kekuatan politik militer. Penguasa kolonial juga menjadikan wilayah dan penduduk Jawa sebagai pusat produksi komoditas perdagangan yang menguntungkan Belanda di pasar dunia. Akibatnya, para bangsawan tradisional kehilangan tanah subur yang semula mereka kuasai karena sekarang dijadikan perkebunan besar milik pemerintah kolonial. Para bangsawan juga tidak jadi raja-raja kecil yang menetapkan urusan mereka sendiri, tetapi sekedar penjabat kolonial yang bekerja dan tunduk pada pemerintah kolonial. Kisah tentang Kartini bisa dirunut pada silsilah ayah dan kakeknya di masa penerapan kultur stelsel. Sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa wajib menyerahkan 20% seperlima tanah secara paksa kepada Belanda untuk ditanami karet, kopi, coklat, nila atau tarum, dan tebu. Di tengah masa yang sulit, di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, lahirlah seorang anak laki-laki yang dinamai Rahadian atau Raden Samingun pada 26 April 1845. Ia adalah anak ketiga dari Bupati Kudus dan pemerintah Kepresidenan Jepara, Gusti Raden Mas Adipati Aryo Hadiningrat. Silsilah keluarga ini juga menjadikan Raden Samingun sebagai keturunan ke-13 dari Bre Kertabumi atau Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit sebelum direnggut Kesultanan Demak. Pada waktu itu, Raden Samingun berusia 7 tahun. Ia memiliki 5 saudara kandung. Kakak-kakaknya adalah Rahadian Prawoto atau Kelak bergelar Jondro Negoro V dan menjabat Bupati Brebes, dan Rahadian Purboningrat atau kelak menjadi Bupati Semarang. Adik kandung Raden Samingun yang dikenal adalah Rahadian Hadiningrat, yang di kemudian hari menggantikan ayahnya menjabat sebagai Bupati Demak. Jondro Negoro IV sangat mementingkan pendidikan anaknya. Bahkan pada 1861, ia mendatangkan guru privat yang bernama Civi van Kasteren untuk mendidik mereka dengan pelajaran barat. Beberapa tahun sebelum meninggal, ia berpesan kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, jika tidak dapat mendapat pengajaran, engkau tiada akan mendapat kesenangan. Keturunan kita akan mundur." Ingatlah, setelah dewasa, Raden Samingun menjadi pemimpin kewedanan di Desa Mayong, Jepara, dan menikahi Ngasirah pada tahun 1872. Ngasirah adalah putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Pada 1881, Raden Samingun dilantik menjadi Bupati Jepara dengan gelar Raden Mas Adipati Aryo Sasaningrat. Ia menggantikan bupati sebelumnya, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Tidro Wikromo yang meninggal dunia. Untuk memenuhi jabatan Bupati Jepara, Sasaningrat diharuskan memiliki garwa patmi atau permaisuri dari trah bangsawan. Ngasirah sendiri hanya buru gula dan seorang anak pemuka agama. Itulah sebabnya Sasaningrat menikahi Raden Ajeng Muarjan, seorang gadis keturunan bangsawan Madura, pada 1875, yang setelah sah menjadi permaisuri bergelar Gusti Raden Ayu pada 1 Maret 1875. Lahirlah anak ketiga Sasaningrat, yaitu Raden Ajeng Kardina.
Sebelumnya, Sosoningrat sudah mempunyai 2 orang anak perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini dan Raden Ajeng Rokimin. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada 28 Rabiul Akhir tahun Jawa 1808, bertepatan pada 21 April 1979 di Mayong. Ia bukan anak kandung Raden Ajeng Muerjan, melainkan anak dari Ngasirah. Ketika Kartini lahir, golongan liberal sedang berkuasa di negeri Belanda. Parlemen yang dikuasai oleh kelompok liberal pun mengeluarkan kebijakan yang menjadikan negeri jajahan mereka sebagai wilayah yang menguntungkan bagi pengusaha swasta. Kartini juga dilahirkan ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang berkembang menjadi sebuah negara modern dengan sistem birokrasi terpusat yang menggantikan birokrasi tradisional atau kebangsawanan. Di masa kelahiran Kartini, semangat kemajuan memang sedang mengguncang dunia. Namun pada masa itu pula, kelompok penentang kaum liberal bergerak di mana-mana. Semasa kecil, Kartini tidak hanya diasuh oleh ibunda Ngasirah, tapi juga Mbok Emben Lawiyah. Ia tumbuh menjadi gadis kecil yang lincah dan banyak akalnya sehingga dipanggil Nil oleh ayahnya. Kartini tumbuh menjadi gadis yang sangat teliti. Kartini juga menikmati kasih sayang orang tuanya. Sosoningrat bersikap adil pada anak-anaknya. Bahkan untuk anak-anak perempuannya pun yang usianya tak terlampau jauh, ia membuatkan busana kembar. Ketika Kartini berusia 6,5 tahun, ia ingin bersekolah. Inilah yang menimbulkan kebingungan keluarganya. Pada masa itu, yang boleh sekolah hanyalah anak laki-laki dan anak-anak perempuan keturunan Belanda. Anak perempuan Bumiputra dilarang bersekolah. Bagi anak-anak perempuan Jawa, pendidikan resmi di sekolah pada masa itu dianggap tabu. Tidak dibenarkan oleh adat, dicerca oleh masyarakat. Melihat kegigihan Kartini, Sosroningrat menjadi serba salah. Nuraninya sebagai orang yang memiliki semangat untuk memajukan bangsa, membenarkan keinginan anak perempuannya itu. Perjuangan Kartini tidak sia-sia. Akhirnya ia mendapatkan izin ayahnya bersekolah. Kartini dan saudara perempuannya dimasukkan di sekolah ILS. Meskipun muridnya hampir semua anak Indonesia Belanda, di sekolah Kartini bergaul dengan anak-anak keturunan Indonesia Belanda. Anak Jawa hampir tidak ada, karena hanya putra bangsawan saja yang diizinkan bersekolah di ILS di Jepara. ILS adalah sekolah dasar Belanda yang berdiri pertama kali pada 1817 di Batavia. Lama pendidikan ILS adalah 7 tahun. Memang tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan di sini. Masa pingitan. Pada sekitar awal 1892, Kartini baru saja lulus ILS. Ia adalah anak yang suka belajar, dan ia tahu masih banyak pengetahuan yang dapat dipelajari. Ia ingin sekolah di ASB Semarang, tapi sang ayah, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, menjawab dengan tegas, tidak. Sosoningrat justru meminta Kartini agar dipingit. Orang tuanya memegang teguh adat istiadat bangsawan Jawa. Masa pingitan membuat dunia Kartini menyempit. Ia dilarang keluar dari kompleks rumahnya yang megah. 4 tahun lamanya Kartini tidak diizinkan keluar rumah. Saat dalam pingitan itu, Kartini merasa sangat kesepian. Ia pun tidak memiliki teman yang dapat diajak berpikir tentang masa depan perempuan di negerinya yang hidup dalam ketindasan. Di masa pingitan ini, ia merenung seakan-akan hidupnya yang masih muda dipaksa untuk memenuhi persoalan yang sebenarnya belum layak untuk menjadi perhatiannya. Kartini enggan menyerah begitu saja. Dalam masa pingitan, ia belajar sendiri tanpa guru. Kartini memang didukung oleh Sosoningrat. Sang kakak setuju dengan cita-cita Kartini. Akhirnya Kartini menjadi kutu buku. Tiada hari tanpa membaca. Setelah semua bacaan ini menjadikan Kartini seorang gadis yang berwawasan luas. Ia juga terdorong untuk menanamkan ide-ide pembaharuan terhadap tatanan sosial di lingkungannya. Di masa pingitan pula, akhirnya Kartini mendapatkan hiburan yang berkorespondensi dengan Nyonya of Windsor, sosok yang ia rasa mampu menjadi pelindungnya hingga disebut sebagai ibu. Dalam banyak suratnya kepada Nyonya Abendanon, ia banyak mengulang kata dari gelap menuju cahaya. Pada
Kartini mendapatkan kebebasan lagi. Ia lepas dari pingitan. Di masa kebebasannya, semangat Kartini untuk belajar pun semakin kuat. Selain niat belajar ke Belanda, ia juga rajin membaca Al-Quran walaupun ketika itu sulit mendapatkan terjemahan kitab suci tersebut. Pada masa itu, Kartini belajar agama Islam kepada Kiai Soleh atau dikenal sebagai Kiai Soleh Barat. Pertama kali yang ia pelajari adalah surah Al-Fatihah. Pada 1902, Kartini berkenalan dengan Van Kool dan istrinya Nalia. Mereka setuju dengan Kartini yang ingin belajar ke Belanda. Pada 25 Januari 1903, Mr. J.H. Abendanon berkunjung ke Jepara. Ia bermaksud bicara dengan orang-orang di sana dengan kemungkinan mendirikan sekolah perempuan Bumiputra. Bahkan ayahnya setuju Kartini menempuh pendidikan guru. Tetapi ketika rencananya mendirikan sekolah perempuan pribumi hampir terwujud, ayahnya sakit parah. Rencana pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah bagi perempuan Bumiputra tidak jadi dilaksanakan karena para bupati yang dimintai pendapatnya tidak setuju pendirian sekolah untuk perempuan. Walaupun tidak bisa menjadi guru karena seorang sekolah gadis batal didirikan. Kartini bertekad menjadi dokter. Cita-citanya yang disetujui oleh ibunya Ngasira, Sosroningrat sendiri akhirnya memberikan izin kepada Kartini untuk belajar di Batavia. Menikah dengan bangsawan. Setelah lepas dari pingitan, Kartini ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ayahnya, Raden Mas Adipati Sosroningrat, menyetujui keinginan putrinya itu. Namun, garis hidup memang tak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Kartini harus segera memberikan jawaban atas pingitan seorang laki-laki yang sudah beristri, yaitu Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Jojoa Diningrat, yang sudah memiliki 3 orang istri. Menerima pinangan Jojoa Diningrat menjadi pilihan yang cukup rasional. Kartini akan mendapatkan akses dan perlindungan kekuatan untuk mengimplementasikan ide-idenya. Apalagi Jojoa Diningrat termasuk bupati yang cerdas dan berpikir maju di masa itu. Keputusan Kartini untuk tidak bersekolah ke Belanda dan justru menerima poligami adalah upayanya demi mewujudkan kesetaraan bagi perempuan Jawa. Ia akhirnya menerima Jojoa Diningrat. Namun demikian, Kartini mengajukan 4 syarat kepada Jojoa Diningrat. Pertama, pernikahan harus dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya pesta. Kedua, Kartini menolak sungkem dan mencuci kaki suami pada upacara. Ketiga, Kartini tidak mau menggunakan bahasa Jawa yang menunjukkan ketidaksetaraan dengan suami dan menggantikannya dengan bahasa Belanda. Keempat, tidak ada lagi selir setelah pernikahan dilangsungkan. Pada 12 November 1903, Kartini melangsungkan pernikahannya dengan Jojoa Diningrat. Sayangnya, tak ada satupun syarat yang terpenuhi. Jojoa Diningrat termasuk bupati yang berpikir modern. Dia mengizinkan Kartini untuk tetap menulis, mengajar, dan berhubungan dengan teman-temannya dari Belanda. Jojoa Diningrat memahami keinginan Kartini. Dia memberikan kebebasan dan mendukung istrinya untuk mendirikan sekolah perempuan di sebelah timur pintu gerbang Kompleks Pendopo Kabupaten Rembang. Namun demikian, pernikahan Kartini tidak berlangsung lama. Ketika kesehatannya memburuk, ia meninggal dunia pada 17 September 1904 setelah melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Raden Mas Sesalit Jojoa Diningrat. Jenazahnya dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Sesalit sendiri kelak menjabat sebagai Mayor Jenderal pada masa pendudukan Jepang. Pada 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah perempuan di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini sendiri didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis.
Selanjutnya, bergerak dalam keterbatasan. Kebijakan kolonial Belanda yang menerapkan politik etis membuka kesempatan bagi anak-anak para bangsawan untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Salah satu orang yang beruntung mendapatkannya adalah Kartini. Ia hidup pada 1879 sampai 1904 atau era politik kolonial liberal yang berorientasi pada kesejahteraan Bumiputra. Pada 1902, di seluruh Pulau Jawa dan Madura, hanya 4 orang bupati yang pandai menulis dan bisa bercakap-cakap dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Cirebon ada beberapa bupati yang mendapatkan pendidikan ala Belanda. Selain menentang feudalisme, Kartini juga menginginkan kesetaraan dalam hal pengajaran dan pendidikan bagi perempuan. Tujuannya bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi pendidikan itu penting bagi perempuan. Tujuannya bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi pendidikan itu bagi perempuan agar mereka lebih cakap melakukan kewajiban sebagai ibu. Menurut Kartini, pendidikan manusia yang pertama-tama adalah ibu. Perempuan wajib mendapatkan pendidikan karena merekalah yang kelak memiliki kewajiban utama untuk mendidik anak-anaknya. Bagi Kartini, perempuan memiliki peran yang amat penting dalam membentuk peradaban. Dari merekalah akan lahir generasi yang kelak mengemban amanah yang mewarisi perjuangan orang tuanya. Bangsa yang maju adalah yang di dalamnya terdapat pemuda yang berkualitas, dan mereka tentu merupakan para pemuda yang dididik oleh perempuan yang berkualitas. Impian Kartini untuk bersekolah di Belanda atau Batavia sudah gugur. Selain dipingit, ia harus menikah sesuai tradisi di kalangan priai Jawa. Saat menjelang pernikahannya, pandangan Kartini tentang adat Jawa memang berubah. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan menjadi keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan Bumiputra. Melalui pernikahannya dengan Jojo Hadiningrat, sebenarnya Kartini menjadi istri ketiga. Akhirnya pada Januari 1904, Kartini membuka sekolah di Pendopo, Kabupaten Rembang. Melalui sekolah ini, ia mewujudkan kepeduliannya dalam usaha mencerdaskan kaum Bumiputra serta kaum perempuan. Ia tidak memandang tingkat dan derajat keturunan seseorang, apalagi bangsawan atau rakyat biasa yang menjadi siswa di sana. Semua tingkat dan derajat dianggap mempunyai hak yang sama dalam segala hal. Dalam mengajar, Kartini dibantu oleh Rukimin dan Kardina. Meskipun sekolah ini sangat sederhana, Kartini sangat senang dan memberikan pengajaran kepada perempuan Bumiputra yang tidak mungkin bisa masuk ke sekolah Belanda. Setelah Kartini wafat, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita pada 1912. Namanya kemudian menjadi Sekolah Kartini. Untuk menghormati jasa-jasanya, pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan. Pemerintah juga menetapkan hari lahir Kartini pada 21 April sebagai hari besar nasional yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Pendidikan untuk perempuan dan semua orang. Ketika mengkritik ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, perempuan yang ingin belajar menuntut ilmu justru malah dianggap tabu oleh masyarakat. Alasannya, perempuan ningrat yang keluar rumah itu melanggar aturan adat. Kartini sendiri mengalami hambatan tersebut. Seusai lulus sekolah dasar, ia harus menjalani masa pingitan. Namun, hal itu dilawan olehnya dengan semangat kemajuan. Sejak masa pingitan, Kartini mulai berkorespondensi dengan Stella Zehandelard atau Stella. Ia mengenal Stella sejak tahun 1899. Dalam sebuah surat, Kartini menuliskan kepada Stella tentang nasib perempuan Jawa yang tidak bisa mengakses pendidikan secara maksimal.
Kartini menulis, kami anak-anak gadis yang masih terantai pada adat istiadat lama, hanya boleh mendapatkan sedikit kemajuan di bidang pendidikan. Isi surat itu sekaligus menunjukkan betapa Kartini sangat menekankan makna penting pendidikan. Pendidikan akan memandu seorang perempuan untuk menempatkan jalan hidup dan kemandiriannya, termasuk dalam urusan perkawinan, perlawanan terhadap feodalisme, poligami, serta perjuangan yang memberikan jalan kaum perempuan agar dapat berpendidikan adalah hal yang sulit pada waktu itu. Menentang pemenjaraan perempuan. Pada abad ke-19, perempuan tidak boleh memperoleh pendidikan tinggi, bahkan untuk kaum bangsawan sekalipun. Kenyataan yang dihadapi sehari-hari itulah yang membuat Kartini berontak. Ia menentang tradisi pingitan bukan karena ia sendiri mengalaminya di usia 12 tahun, seusai ia lulus sekolah dasar. Bagi masyarakat tempat tinggalnya, pada saat itu, usia 20 tahun adalah ambang batas yang sudah terlampau bagi seorang perempuan untuk terus hidup melajang. Pada usia 18 tahun, Kartini pernah berkata kepada Mary, "Saya tidak akan menikah selama-lamanya." Tetapi, ujar Mary, "Jika nasib pada suatu hari mempertemukanmu dengan laki-laki yang cocok dengan jiwamu, yang mau bekerja sama denganmu, dan akan membantumu melaksanakan segala tujuan mulia yang kau impikan sekarang. Apakah pernikahan demikian bukan sesuatu yang paling indah dan diinginkan oleh setiap perempuan?" Kartini menjawab, "Kalau begitu, laki-laki itu harus seorang bupati." Ternyata ucapan Kartini itu menjadi kenyataan. Bupati Rembang Raden Mas Adipati Aryo Jojoadiningrat datang melamar Kartini untuk menjadikannya istri. Sosok ibu sebagai pendidik pertama. Raden Ajeng Kartini adalah orang Jawa pertama yang memikirkan pendidikan bagi perempuan. Kartini mengharapkan adanya sebuah sekolah untuk para perempuan. Kartini yakin bahwa laki-laki dan perempuan harus memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan adalah kunci untuk kehidupan yang lebih baik dan pembebasan manusia diskriminasi dan penindasan. 11 perempuan Jawa yang berkesempatan dan diberikan kesempatan menikmati sekolah gubernemen Belanda. Itulah sebab Kartini ingin membebaskan perempuan supaya bisa memperoleh pendidikan. Dalam pandangan Kartini, kemajuan suatu bangsa tergantung pada perempuan. Perempuan adalah fondasi peradaban. Perempuan harus menguasai seni, ilmu pengetahuan, ilmu kesehatan, dan lain-lain. Menurut Kartini, hal-hal yang mendasar yang perlu dipelajari perempuan adalah menulis, membaca, dan sebagainya. Kartini yakin bahwa perempuan adalah seorang ibu bertanggung jawab terhadap pembentukan budi pekerti anak-anak mereka. Apalagi pendidikan dijalani dengan mengajak perempuan di dalamnya, maka rakyat Bumiputra akan cerdas, makmur, dan sejahtera. Surat-surat yang membebaskan. Pendidikan formal Raden Ajeng Kartini hanya setingkat ILS, tapi ia mampu menjadi orang yang pintar. Pemikiran-pemikiran Kartini banyak ia sampaikan dalam bentuk surat dan tulisan. Ia menulis tentang kemandirian, kebebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia sejak kecil. Kartini dikenal sebagai anak yang lincah, tak bisa diam, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kartini mampu berbicara bahasa Belanda dengan fasih. Ia juga bisa membuat karangan dengan baik karena didikan ayahnya sejak kecil. Sesudah lulus dari LS, Kartini pada usia 12 tahun harus menjalani masa pingitan. Ia dilarang keluar rumah. Di masa ini pula, ia kembali menenggelamkan dirinya untuk membaca melalui buku-buku dan surat kabar yang dibacanya. Ia tertarik dan sudah berpikir perempuan-perempuan Belanda yang menurutnya sudah maju. Setelah Kartini wafat, Mr. J. Abendanon, Direktur Departemen Pengajaran dan Ibadah di Hindia Belanda, dan sekaligus seorang pendukung politik etis bersemangat mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirim Kartini kepada teman-temannya. Buku ini berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sejak kumpulan surat-surat pribadinya diterbitkan dalam bentuk buku,
cahaya Kartini terus benderang melebihi masa hidupnya yang pendek. Pemikiran yang tertuang dalam rangkaian tulisan mewakili kehebatan seorang individu yang menyerap pengetahuan barat dan menjadikan pengetahuan itu sebagai alat untuk mengkritik feodalisme dan kolonialisme yang menghambat kemajuan Bumiputra. Perempuan cerdas yang sederhana. Raden Ajeng Kartini adalah putri priai terpelajar dari Jepara. Ia sendiri tetap berusaha agar ia bisa menjadi pintar dan berwawasan luas. Ia belajar lewat buku-buku dan surat-surat yang ia baca. Bagi Kartini, pendidikan adalah hal yang sangat penting. Itulah sebab ia sangat bahagia ketika ayahnya dan suaminya mengizinkannya untuk menjadi guru. Ia merasa sudah mimpinya sudah terwujud. Kisah Kartini tentang nasib seorang anak kecil menunjukkan bahwa Kartini adalah sosok yang mudah terusik oleh penderitaan orang lain. Ia memiliki watak universal manusia yang mencurahkan hidup untuk mementingkan orang lain. Kartini dikenal sebagai perempuan ningrat yang penuh dengan kesederhanaan. Ia tetap menjalani hidup yang jauh dari kemewahan meski ia berada dalam lingkungan keluarga bangsawan. Pada 1902, nama Kartini terkenal hingga di negara Belanda. Namun ia hanya menganggap itu hal biasa saja. Kartini sangat mencintai rakyat Bumiputra dan ia ingin sekali hidup di tengah-tengah mereka untuk memenuhi suka duka mereka. Tapi ia tidak punya banyak kesempatan untuk bergaul dengan mereka karena dirinya adalah putri seorang priai. Kartini juga tidak menyukai poligami, karena poligami adalah penindasan terhadap perempuan. Walaupun Kartini berasal dari kaum bangsawan, namun ia tidak malu berbaur dengan orang dari golongan manapun. Tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun kasta, hatinya lekat kepada rakyat walaupun ia adalah seorang bangsawan. Kartini berusaha mengatasi kesenjangan rakyat dan bangsawan melalui pendidikan. Ia meminta saran kepada ayahnya dan kolega-kolega ayahnya sesama Bumiputra untuk mendirikan sekolah bagi perempuan-perempuan Bumiputra, karena ia melihat mereka menyandang status sosial yang rendah. Belajar Islam untuk perjuangan. Perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk memajukan kaum perempuan tidak selalu berjalan mulus. Ia harus bertentangan dengan sistem sosial dan budaya Jawa yang diskriminatif terhadap perempuan. Ia harus tunduk pada ayahnya yang memilih menikah dia ketimbang menduduki perolehan pendidikan yang tinggi. Namun, ia tetap berjuang sehingga ia mampu menunjukkan kebangkitan dan kesadaran kaum Bumiputra untuk merdeka dari penindasan. Orang-orang Belanda sangat tertarik dan kagum pada Kartini. Di sisi lain, Kartini juga menjadi penganut Islam yang kritis. Menurut Kartini, agama seharusnya mencerahkan dan mewujudkan peradaban, bukan menjadi legitimasi orang untuk melakukan kekerasan kepada orang lain atau melakukan tindasan yang tidak berperi kemanusiaan. Kartini sendiri termotivasi untuk memberi cahaya terang bagi kaum Bumiputra setelah ia mendengar penafsiran Kiai Soleh Darat terhadap surah Al-Baqarah ayat 257 yang artinya dalam kegelapan menuju cahaya yang terang. Karena masih penasaran dengan makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran, Kartini lantas meminta pamannya agar berkenan mempertemukannya dengan Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat segera mengajarkan kitab tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Ia menggunakan huruf ayat gundul atau tanpa harkat atau pegon yang disusun membentuk kata-kata dalam bahasa Jawa agar tidak dicurigai oleh pemerintah. Al-Quran terjemahan ke dalam bahasa Jawa ini diberi judul Faid Al-Rahman. Akhir hayat. Pada 17 September 1904, di atas dipan jati coklat berukir,
Jojo Hadiningrat mendekap Kartini di kamar utama kadipaten yang berukuran 5 kali 6 meter. Perempuan yang baru dinikahi selama 10 bulan itu perlahan menutup mata untuk selama-lamanya. Usianya baru 25 tahun. Jojo Hadiningrat 12 hari kemudian mengabarkan kematian istrinya kepada Jacques Heinrich Abendanon, Direktur Departemen Pendidikan, Agama, dan Industri Hindia Belanda. Ia menulis dengan halus dan tenang. Ia menghembuskan nafas yang terakhir dalam pelukan saya. Menurut Jojo Hadiningrat, setengah jam sebelum ajal menjemput, istrinya masih sehat. Ia hanya mengeluh perutnya tegang. 4 malam sebelumnya, di depan yang sama, juga dengan pertolongan Raffetich, Kartini melahirkan anak tunggalnya, Raden Mas Sosalit. Di hari keempat, Raffetich datang memeriksa kondisi Kartini. Menurut dia, Kartini masih baik-baik saja. Raffetich lantas meminta Kartini meminum obat. Sekitar 30 menit setelah pergi, Kartini mengeluh sakit perut. Sehingga Jojo Hadiningrat menyuruh orang untuk memanggil dokter kembali. Ketika dokter itu tiba, kondisi Kartini sudah parah. Ada banyak rasa sesal atas kematian yang merenggut begitu saja kehidupan seorang istri yang baru melahirkan. Kematian Kartini yang mendadak telah mengejutkan banyak pihak. Kartini juga semasa hidupnya sudah mempunyai firasat bahwa hidupnya tidak akan lama. Ia sempat berpamitan kepada orang terdekatnya. Ketika mengandung janin Sosalit, Kartini juga berulang kali menulis kepada Rukimin, memintanya untuk merawat anaknya jika ia tidak dapat merawatnya lagi. Sepeninggalan Kartini, Mr. J.H. Abendanon menyatukan riwayat korespondensi Kartini pada temannya di Eropa dalam sebuah buku yang diberi judul Door Duestenik Tolich, atau Dari Gelap Menuju Cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan perdana pada 1911, bertepatan pada hari lahir Kartini, 21 April. Buku tersebut dapat sambutan hangat dari masyarakat Belanda. Kekaguman Van Deventer terhadap sosok Kartini dituliskan dalam sebuah karangan dengan judul Kartini, yang dimuat dari majalah The Geertz. Dia menyatakan rasa kagum dan simpatinya terhadap cita-cita Kartini. Dari hasil pengumpulan dana yang dilakukan oleh Hilda dan Van Deventer, akhirnya pada 15 September 1913 dibuka sekolah Kartini di Jomblang, Semarang Selatan. Sekolah ini diresmikan oleh Residen Semarang. Hal-hal yang terjadi setelah wafatnya Kartini menunjukkan bahwa perjuangan memang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Ia sendiri sudah menyampaikan hal tersebut kepada Stella dalam surat tertanggal 6 November 1899. Perubahan dalam seluruh dunia Bumi Putra kami akan terjadi, titik baliknya sudah ditakdirkan. Ada waktu 2 tahun ke-8 setelah kematian Kartini ketika Raden Mas Titrohisoarjo yang usianya lebih muda 1 tahun dibandingkan Kartini, mendirikan surat kabar pertama kaum Bumi Putra, yaitu Medan Priai pada 1907. Kemudian 4 tahun setelah wafat Kartini, kaum terpelajar keturunan bangsawan Bumi Putra mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama pribumi di Hindia Belanda. Sepeninggalan Kartini, Raden Sosalit Putra diasuh oleh Ngasira, ibu kandung Kartini. Di masa dewasa, Sosalit menjadi anggota pembela tanah air atau PETA. Dan semasa Perang Kemerdekaan, dia menjadi Panglima Divisi 3 di Ponorogo yang membawahi Jawa Tengah bagian barat pada 1946 sampai 1948. Sosalit menggantikan Brigadir Jenderal Gatot Subroto sebagai Panglima Divisi di Jawa Tengah. Sosalit menjalani hidup dengan sangat sederhana.
Dia wafat pada 17 Maret 1962. Jenazahnya dimakamkan di Rembang. Setelah upacara pemakaman yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Subroto. Dia menerima bintang gerilya pada 1979. Salah satu pesan yang diwariskan Sasalit adalah agar keturunannya tidak membanggakan diri sebagai keturunan Kartini dan harus selalu rendah hati. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.